Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Didi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal-soal untuk persiapan ujian sekolah. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang persamaan kuadrat. Yuk sama-sama kita bahas soal-soalnya. Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Jika salah satu akar persamaan dari AX kuadrat tambah 5X min 12 sama dengan 0 adalah 2, maka kita diminta untuk menentukan nilai A dan akar yang lainnya ya. Nah, kamu perhatikan di sini salah satu akar persamaan kuadrat itu adalah 2. Berarti kita anggap X-nya itu sama dengan 2. Nah, nilai X ini kita substitusi ke persamaan kuadrat, yaitu ke AX kuadrat tambah 5X min 12 sama dengan 0. Nah, ini kita ganti X-nya, berarti menjadi A, 2 pangkat 2, tambah 5 dikali 2, dikurang 12 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita lanjutkan menjadi 4A ditambah 10, dikurang 12 sama dengan 0. Berarti 4A dikurang 2 sama dengan 0, 4A sama dengan 2, kita dapatkan A-nya 2/4 ya, atau sama dengan 1/2. Nah, kita sudah mendapatkan nilai A. Nah, ini kita substitusi nih, kita ganti nilai A ini ya. Berarti persamaan kuadratnya kan berubah menjadi setengah X kuadrat tambah 5X min 12 sama dengan 0. Nah, ini supaya tidak ada pecahannya, semuanya kita kalikan dengan 2 ya. Berarti menjadi X kuadrat tambah 10X min 24 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan ya, sama dengan 0. X dikalikan min 24 dijumlah plus 10. Maka kita dapatkan X plus 12, X min 2. Berarti X-nya sama dengan min 12 atau ya X-nya sama dengan 2. Berarti kita dapatkan nilai A-nya setengah. Nah, nilai atau akar yang selanjutnya adalah min 12. Berarti jawaban yang tepat adalah E. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Jika 2 adalah satu-satunya akar persamaan kuadrat 1/4 X kuadrat tambah BX tambah A sama dengan 0, maka nilai A tambah B adalah berapa? Nah, ini kita perhatikan dulu ya. Ini kan ada pecahannya nih, 1/4 ya, maka semuanya kita kalikan dulu dengan 4 biar lebih mudah ya. Berarti persamaan kuadrat ini jadi X kuadrat tambah 4BX ya, tambah 4A ini sama dengan 0. Nah, kamu perhatikan dari soal, 2 adalah satu-satunya akar. Berarti ini kalau kita anggap X1 itu sama dengan X2 ya, atau sama dengan X. Berarti ini akarnya kembar ya, akar kembar. Berarti bentuk ini ya, ini bisa kita tuliskan seperti bentuk X min 2 kuadrat sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini kita uraikan menjadi X kuadrat min 4X tambah 4 sama dengan 0. Nah, kalau kita perhatikan dengan nilai persamaan kuadrat yang aslinya ya, atau dari soal, ini kita bisa simpulkan yang pertama bahwa 4B itu sama dengan min 4. Berarti kita dapatkan B-nya sama dengan min 1. Kemudian yang kedua, kita simpulkan 4A itu nilainya sama dengan 4, berarti A-nya sama dengan 1. Sehingga dari soal, kita diminta menentukan nilai A tambah B. Berarti bisa kita tulis 1 dikurang 1 sama dengan 0. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Mudah bukan? Oke, kita diminta untuk soal ini menentukan nilai dari 2/5 tambah 6 per 5 tambah 6 per 5 tambah 6 dan seterusnya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan permisalan ya. Jadi ini kita misalkan ya 5 tambah 6 per 5 tambah 6 per 5 tambah 6 dan seterusnya. Ini kita anggap sebagai X. Nah, kalau kamu perhatikan ya, bentuk yang di sini pun kan sebenarnya nilainya sama aja X ya. Nah, berarti soal ini bisa kita tuliskan nih, yang kita misalkan ini menjadi 5 tambah 6 per X sama dengan X.
Nah, ini semuanya kita kalikan dengan X ya. Berarti menjadi 5X tambah 6 sama dengan X kuadrat. Atau kalau kita pindahkan dua semua jadi X kuadrat min 5X min 6 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan ya. Kita faktorkan. Nah, kita dapatkan X min 6. Nah, X tambah 1. Berarti X-nya sama dengan 6 atau X-nya sama dengan min 1. Nah, karena nilai ini tidak mungkin negatif ya, maka yang kita ambil adalah X sama dengan 6. Sehingga penyelesaian dari soal ini tinggal kita tuliskan ya. Jadi jawabannya 2/6 atau sama dengan 1/3. Oke, jawaban yang E. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah AX min 4 sama dengan 0 adalah P dan Q. Jika P kuadrat min 2PQ tambah Q kuadrat sama dengan 8A, maka kita diminta untuk menentukan nilai A-nya. Kamu perhatikan dari persamaan kuadrat ini ya, kita misalnya punya bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, karena akarnya P dan Q ya, berarti kalau kita tentukan P plus Q, ini nilainya adalah min B per A. Kalau P kali Q, ini adalah C per A. Kemudian satu lagi, P min Q, ini sama dengan akar D per A. Nah, sekarang kamu perhatikan, untuk soal ini ya, ini kan P kuadrat min 2PQ tambah Q kuadrat sama dengan 8A. Nah, bentuk ini ya, ini bisa kita ubah menjadi bentuk P min Q pangkat 2 sama dengan 8A. Berarti kita gunakan rumus yang ini ya. Berarti ini kalau kita tuliskan kan menjadi akar D per A pangkat 2 sama dengan 8A. Berarti kalau kita kuadratkan ini menjadi D per A kuadrat sama dengan 8A. Ya. Nah, kemudian kita cari ini nilainya. D-nya itu kan rumusnya B kuadrat min 4AC. Ya, A-nya sendiri di sini nilainya adalah 1 ya. Berarti ini 1 kuadrat sama dengan 8A gitu ya. Berarti kalau kita lanjutkan di sebelah sini, nah ini kita lihat B-nya adalah A, berarti jadi A kuadrat dikurang 4 kali 1 dikali min 4, ini sama dengan 8A. Berarti kalau kita lanjutkan, A kuadrat plus 16 min 8A sama dengan 0. Atau A kuadrat min 8A tambah 16 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorkan, kita dapatkan A min 4 dikali A min 4. Berarti A-nya sama dengan 4. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Jika kedua akar persamaan dari X kuadrat min dalam kurung 2A tambah 3 kali X plus 3 sama dengan 0 berkebalikan, maka kita diminta menentukan nilai A. Nah, kamu perhatikan, kalau akar-akarnya berkebalikan, maka kita bisa simpulkan X1 itu sama dengan 1/(X2). Oke ya? Berarti ini kalau kita lanjutkan, kita bisa tuliskan X1 dikali X2 itu sama dengan 1 ya. Nah, kita tahu sendiri X1 kali X2 itu kan rumusnya C per A, berarti sama dengan 1. Berarti C sama dengan A. Berarti kita bisa ganti nih, C-nya adalah 3A, kemudian A-nya sendiri adalah 1 ya. Berarti kita dapatkan A-nya sama dengan 1/3. Oke, mudah bukan ya? Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Jika P plus 1 dan P min 1 adalah akar-akar persamaan dari X kuadrat min 4X tambah A sama dengan 0, maka nilai A adalah berapa? Nah, ini sebenarnya bisa saja kamu misalkan ini sebagai X1, ini sebagai X2 ya. Berarti kalau dari rumus jumlah dari persamaan kuadrat kan bisa ditulis X1 tambah X2, itu rumusnya kan min B per A ya. Nah, kita ganti aja X1-nya yaitu dengan P plus 1 ditambah P min 1. Berarti ini menjadi nilainya adalah min dalam kurung min 4/1. Berarti ini jadi
2P sama dengan 4. Berarti kita dapatkan nilai P-nya itu sama dengan 2. Oke, sekarang kita akan mencari nilai A. Berarti kita gunakan yang perkalian ya. Berarti kita tahu X1 dikali X2 itu kan rumusnya C per A ya. Kalau kita ganti, di sini P plus 1, nah, dikali P min 1, ini sama dengan A per 1. Berarti kalau kita lihat, P-nya kan tadi kita sudah punya 2 ya. Berarti ini kita ganti ya, jadi 2 tambah 1, ini 2 min 1, ini sama dengan A. Berarti 3 dikali 1 sama dengan A. Berarti kita dapatkan A-nya sama dengan 3. Jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan X kuadrat min X min 3 sama dengan 0, maka nilai dari alfa kuadrat min alfa min 6 dikali beta kuadrat min beta tambah 6 adalah berapa? Nah, kita ketahui alfa dan beta adalah akar-akar persamaan ini ya. Berarti ini nilainya kan bisa kita substitusi ya. Misalnya untuk yang pertama akarnya ya, akarnya itu alfa. Berarti kalau kita substitusi ke X kuadrat min X min 3 sama dengan 0, nah ini kita bisa dapatkan menjadi alfa kuadrat min alfa min 3 sama dengan 0. Oke, sekarang yang kalau akarnya adalah beta ya. Nah, ini kalau beta, berarti kita dapatkan di sini menjadi beta kuadrat dikurang beta dikurang 3 sama dengan 0. Oke, sekarang dari soal ya kita perhatikan di sini kan soalnya alfa kuadrat min alfa min 6 ya dikalikan dengan beta kuadrat min beta tambah 6. Nah, kita kan punyanya bentuk yang dua ini ya. Maka soal ini kita ubah nih. Ini kita ubah menjadi alfa kuadrat ya min alfa min 3 supaya tetap min 6 maka kita kurang 3 ya. Kemudian yang beta juga sama. Kita tuliskan menjadi beta kuadrat min beta dikurang 3. Nah, supaya tetap plus 6 berarti di sini tambah 9 gitu ya. Nah, berarti kamu perhatikan nilai ini ya dengan nilai ini kita sudah punya nih yaitu nilainya 0 kan. Berarti ini sama dengan 0 dikurang 3 ya dikali 0 ditambah 9. Berarti kita dapatkan min 3 dikali 9. Berarti sama dengan min 27. Oke, berarti jawabannya yang C. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Suatu area berbentuk persegi panjang, di tengahnya terdapat kolam renang berbentuk persegi panjang yang luasnya 180 meter persegi. Selisih panjang dan lebar kolam adalah 3 meter. Nah, di sekeliling kolam renang dibuat jalan selebar 2 meter. Maka luas jalan tersebut adalah berapa? Nah, kalau kamu perhatikan ya, misalnya di sini nih ada areanya ya. Ya, kemudian di dalam areanya ini akan dibuat kolam renang ya. Seperti ini misalnya, kita misalkan. Nah, dari soal kita ketahui bahwa luas kolamnya ini adalah 180 meter persegi. Kemudian ya panjang dan kolamnya itu selisihnya 3. Maka kalau kita tuliskan panjang kolam itu misalnya sama dengan X ya. Berarti di sini misalnya kita anggap X ya. Kemudian di sini kita anggap Y. Maka lebar kolam ya itu Y itu sama dengan X min 3 ya. Nah, sekarang kita ketahui bahwa akan dibuat jalan ya. Nah, ini dari sini ke sini 2 jaraknya semua ya, dari soal diketahui seperti ini. Nah, sekarang kita perhatikan kita punya luas kolam ya. Luas kolam itu adalah 180. Berarti ini kalau kita tuliskan ya, panjang kali lebarnya itu jadi X dikali X min 3 sama dengan 180. Berarti kita dapatkan X kuadrat min 3X dikurang 180 sama dengan 0. Berarti kita dapatkan ya dengan cara difaktorkan ini X min 15, di sini X
plus 12. Berarti X-nya sama dengan 15 atau X-nya sama dengan min 12. Nah, kamu perhatikan ya, berarti kita bisa simpulkan panjang kolam itu adalah 15 meter, sedangkan lebarnya adalah 15 dikurang 3 sama dengan 12 meter. Oke ya. Nah, sekarang kita cari luas areanya nih. Ya, luas area. Luas areanya kan sama rumusnya panjang kali lebar. Tapi dia bertambah 2 semua ya. Berarti panjangnya itu adalah 15 tambah 4 sama dengan 19. Kemudian lebar areanya adalah 12 tambah 4 ini sama dengan 16. Nah, berarti kita bisa cari luas area ya. Luas area itu berarti 19 kali 16. Berarti kita dapatkan nilainya adalah 304 meter persegi. Nah, maka yang ditanyakan luas jalan. Nah, ini bisa kamu tuliskan di sini. Berarti kesimpulan kita luas jalannya ya tinggal dikurang. Ya, luas jalan berarti luas areanya yaitu 304 dikurang luas kolamnya yaitu 108. Sehingga kita dapatkan nilainya 124 meter persegi. Nah, jawabannya yang E. Oke, mudah bukan? Alhamdulillah, pembahasan soal-soal untuk persiapan ujian sekolah materi persamaan kuadrat telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.